Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya nih buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, teman. Di kesempatan kali ini, teman ya, gua akan nge-review sedikit nih mengenai L2 baru, teman ya. Yang dia sudah tentunya sudah mainnet ya. Dan baru-baru ini aja juga dia sudah melakukan pencetakan tokennya ya atau koinnya gitu, teman. Ya. Artinya apa? Artinya token L2 ini nantinya akan banyak sekali terlisting di centralized exchange, teman. Terutama di centralized exchange besar-besar lah intinya, teman. Bahkan top 1 juga akan melistingnya. Ya. Apa itu, Bang? Ya, yaitu kita akan membahas mengenai scroll, teman. Nah, nanti apa sih si scroll ini, teman, dan bagaimana untuk cara kita memilikinya sebelum dia itu terlisting di centralized exchange. Nanti semuanya bakal gue jelasin di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis, teman. Oke. Tapi seperti biasa, teman ya, sebelum kita akan lanjut untuk pembahasannya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya, teman ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum join di grup tele gue, silahkan join. Di situ juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Jadi gue rasa kalian gak bakal ketinggalan. Dan gue juga sering share airdrop free yang bisa kalian klaim secara gratis ya. Nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi, teman. Oke? Oke, teman. Kita akan langsung aja enaknya, teman, untuk pantau-pantau market dulu ya. Melihat saat ini ya untuk Fear and Greed Index masih di level 37 dan kalian bisa lihat ya BTC lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, dia kuat banget di level 60.000 US dollar. Semalam dia kebanting loh di 59 bahkan sampai 58 ya. Dan saat ini terlihat ada kenaikan 0,35% untuk market Bitcoin ya. Dan untuk Ethereum sendiri juga sama ya, mengalami kenaikan tipis, teman. Ya, tapi dalam kurun waktu 24 jam untuk Ethereum ya, untuk Ethereum itu 0,50% ya untuk kenaikannya. Dan rata-rata bisa dibilang saat ini market sedang ketakutannya cukup besar ya, karena ketidakpastian market global saat ini. Jadi seperti itu. Oke, teman ya, ngomong-ngomong mengenai layer 2, tentunya kalian gak asing ya, seperti kayak Taiko ya, terus Optimism, Arbitrum, Polygon ya, Blast, Metis dan lain-lain ya, teman ya. Nah, kali ini ada pendatang baru scroll yang baru aja ngeluncurin koinnya ya, atau coin utility dari ekosistemnya ya. Namanya SCR Coin ya. Ini dari scroll mainnet ya, teman. Sebenarnya ya untuk scroll ini udah gue bahas ya sebelum dia meluncurkan koinnya ya, teman ya. Sebelum dia meluncurkan koinnya sebenarnya udah gue bahas 11 bulan yang lalu. Nah, di sini kalian ketik aja scroll di channel ya. Di sini kalian ketik scroll di channel, kalian klik search ya. Nah, ini 11 bulan yang lalu udah gue bahas ya. Ini baru lahir scroll blockchain L2 pesaing Polygon Arbitrum OP Big Potensi. Jadi pas waktu ini ya, dia belum meluncurkan atau menginfokan mengenai akan meluncurkan suatu koin ekosistemnya. Tapi gue udah bilang bahwa ini berpotensi untuk ngebuat airdrop untuk peluncuran tokennya gitu, temen ya. Kalian bisa tonton yang belum tonton. Ini 11 bulan yang lalu udah gue bahas ya mengenai scroll.io ini. Gitu, Tom. Oke. Nah, kali ini dia sudah ya ngebuat tokennya dan akan terlisting di banyak centralized exchange ya, terutama centralized exchange besar-besar lah intinya seperti itu. Nah, ini juga nantinya juga akan terlisting di Gate.io, teman. Ya. Jadi artinya kalian nanti bisa nge-buy si scroll ini ya, itu di Gate.io cuy, teman. Dan dia juga ya, kabar menariknya juga dia akan ke listing di Check1 juga ya. Jadi cukup good banget ya mengenai scroll ini ya. Oke, teman, kita langsung aja untuk masuk scroll.io. Jadi apa sih, Bang, itu scroll ya, teman? Scroll adalah jaringan layer 2 ya, teman, untuk Ethereum, di mana dia menerapkan atau menggunakan sistem Zero Knowledge Rollup, teman.
Dimana secara khusus ZK Rollup ini ya sudah diintegrasikan dengan Ethereum Virtual Machine, teman-teman. Nah, apa sih Zero Knowledge Rollup ini? Kenapa dia diciptakan gitu ya? Jadi Zero Knowledge Rollup ini diciptakan sebagai solusi bagi blockchain layer 2 ya, teman-teman, yang membagi rollup-nya atau gulungan transaksinya menjadi dua bagian, secara off-chain dan secara on-chain. Nah, yang kita ketahui selama ini, teman-teman, ya, bahwa Ethereum layer 2 rata-rata itu memakai optimistic rollup, teman-teman, ya, seperti Arbitrum, Metis, Optimism, ya, teman-teman, dan Boba Network, ya, teman. Jadi, optimistic rollup ini untuk memvalidasi transaksi, dia itu menggulung transaksinya, ya, atau menjadikan satu transaksi, ya, di layer 2-nya. Habis itu setelah banyak dikirim transaksi tersebut ke layer 1 Ethereum ya untuk divalidasi atau diverifikasi. Nah, di sini untuk transaksinya itu secara on-chain. Oke, secara sistem memang optimistic rollup ini sudah membantu skabilitas transaksi di Ethereum. Tapi dengan munculnya si scroll layer 2 ini, dia memakai Zero Knowledge Rollup atau ZK Rollup. Di mana ZK Rollup ini juga sama, teman ya. Dia menggulung transaksi di L2-nya. Tapi Zero Knowledge Rollup ini ya, membagi transaksinya itu menjadi dua bagian. Jadi ada yang transaksi off-chain dan on-chain. Kalau optimistic rollup tadi secara on-chain tok ya. Jadi karena komputasinya itu secara off-chain ya, jadi jumlah data yang masuk ke dalam mainnet utama Ethereum itu sedikit berkurang gitu tuh daripada yang transaksi on-chain seperti optimistic rollup ya. Hal itu memungkinkan transaksi lebih cepat dan mendukung skabilitas transaksi jaringan Ethereum itu lebih maksimal. Jadi bisa gue bilang scroll ini ya yang memakai teknologi Zero Knowledge Rollup ini adalah penyempurnaan dari teknologi yang selama ini dipakai blockchain layer 2 dari Ethereum ya yang memakai optimistic rollup, teman. Oke, jadi itu perbedaannya ya. Kenapa gue bilang dari dulu bahwa scroll ini sangat potensial, teman. Jadi di sini gue gak akan bahas semuanya. Kalau kalian pengen tonton apa sih scroll ini, kalian bisa langsung tonton video gue yang ini. Oke. Jadi di sini gue udah masuk ya di blok scrollnya. Ya, kami gembira mengumumkan peluncuran token SCR. Dan kalian bisa lihat dia akan launch pool juga ya di cek 1. Dan kita lihat teman-teman untuk supply-nya ya peluncurannya. Jumlah pasokan SCR itu 1 miliar SCR coin ya teman. Oke, dan kalian bisa perhatikan dia ada airdropnya ya teman ya. Kalau kemarin yang gue buat videonya itu belum ada airdropnya ya. Tanggal snapshot airdropnya itu 19 Oktober ya. Dan tanggal peluncuran token dan ketersediaan klaim airdrop tanggal 22 Oktober ya. Kalian bisa perhatikan tanggal-tanggal penting ini. Nah, kalau kita bicara utility dari koin SCR ini ya, dia itu digunakan sebagai mekanisme tata kelola utama protokolnya ya. Jadi token utilitas protokol seiring scroll menjadi lebih desentralisasi. Nah, di sini teman kalau kita cek di scroll L2 scan-nya ini tampilannya ya. Dia bisa memproses average block time-nya itu 2,99 second. Ya, transaksinya sudah 92 juta dan rata-rata transaksi ini per harinya ya. Itu rata-rata 364.000 transaksi. Kalau dulu mungkin masih puluhan ribu ya, sekarang udah 300-an. Wow. Ya, jadi cukup keren ini ya, teman. Dan supply-nya hanya 1 miliar. Kalau kita lihat ya, kayak sekelas OP atau Optimism, dia supply-nya sekitar 4 miliar kalau nggak salah ya. Dan untuk Polygon, supply-nya berapa? 3 miliar atau berapa itu Polygon ya. Nah, ini hanya 1 miliar. Jadi otomatis dong, ini secara harga harusnya kalau memang ekosistemnya bagus seperti ini, bisa lah ya $2 gitu teman ya, atau $2 lebih ya nanti. Tapi itu baru ini ya, baru prediksi aja sih ya teman ya. Tapi menurut gue pribadi, ini adalah salah satu L2 yang cukup potensial ya. Nah, kabar bagusnya teman ya, kalian tuh bisa memiliki ya SCR coin ini itu di Gate.io. Melalui apa? Melalui pre-market atau melalui pre-market OTC, teman. Nah, di sini gue mau jelasin apa itu pre-market ya. Jadi pre-market ini, teman, kalian tuh bisa trading ya. Kalian bisa trading SCR ini di Gate.io, teman. Tapi ini bukan token real
ya. Artinya dia masih token Premin, teman. Kalau buat teman-teman yang belum tahu Premin, kalian bisa tonton video gue sebelumnya ngejelasin Premin ya. Pengguna dapat stake USDT ke Premin pre-token sebelum token tersebut di list di pasar spot atau di market spot ya, dan memperdagangnya di pasar perdagangan pre-token untuk mendapatkan keuntungan awal. Jadi kalian bisa meskipun token ini belum terlisting, kalian layaknya itu bisa trading token tersebut ya, seperti layaknya kalian trading di market spot, intinya seperti itu. Tapi bedanya di sini, kalian harus mencetak tokennya dengan men-stake atau mempertaruhkan USDT atau stablecoin kalian, ya teman. Nah, setelah entry setoran token real dibuka atau setelah scroll ini terlisting, ya, Premiter dapat menyetor token yang sesuai untuk menyelesaikan pembayaran. Contoh, misalkan kalian stake 30 USDT, kalian mendapatkan 10 scroll. Dan di situ kan kalian bisa berdagang nanti di berdagang sekarang ini ya, di market pre-nya ya. Dan kalian bisa berdagang, bisa jual, dan itu real kalian akan mendapatkan keuntungan di situ. Tapi nanti mendekati snapshot, kalian pastikan di akun pre-marketnya, misalkan di awal kalian cetak 10 ya, kalian sebelum snapshot itu terjadi, kalian harus punya 10 SCR ya. Nanti ketika terlisting itu bisa untuk unstake USDT kalian yang kalian stake sebelumnya. Intinya seperti itu. Jadi pre-market ini digunakan untuk kalian bisa memperdagangkan lebih awal aja dengan jaminan stablecoin kalian. Intinya seperti itu. Nah, caranya bagaimana, Bang? Caranya kalian tinggal klik cetak di sini. Ya. Nah, di sini teman-teman kalian bisa masukkan jumlah SCR yang ingin kalian cetak ya, teman. Misalkan kalian ingin cetak 10 SCR. Nah, di sini kalian membutuhkan 33,4 USDT. Dan kalian bisa lihat info mintingnya di sini dan XTR mintingnya di sini ya. Saat ini yang sudah men-stake ya itu sebesar 544.000 USDT, dan total token yang udah dicetak itu 187.000 SCR coin ya, teman-teman ya. Dan kalian bisa klik saya telah membaca dan menyetujui, dan kalian bisa pratinjo hasil cetak ini. Gitu teman-teman, kalian tinggal klik aja. Jadi cara mencetaknya seperti itu. Nah, setelah kalian cetak, kalian bisa langsung pergi ke berdagang sekarang. Nah, di sini ada pengingat resiko ya. Pasar saat ini adalah pasar spot Premin ya, di mana pengguna dapat melakukan Premin token menggunakan fungsi Premin dari perdagangan prapasar. Kalian bisa klik lanjutkan, teman ya. Jadi dari Get.io sudah memperingatkan bahwa ini adalah perdagangan spot Premin, teman ya. Artinya koin yang kita perdagangkan di sini belum secara real terlisting di Get.io. Jadi kita memperdagangkan token ini dengan memberi jaminan ya, atau men-stake stablecoin kita tadi ya. Nah, tadi token yang udah terstake tadi, misalkan kalian cetak 10, nanti akan muncul jumlahnya di sini ya. 10 token di sini, 10 koin ya, 10 koin SCR. Ya, teman. Nah, di sini kalian bebas bisa jual beli. Ya, bebas seperti layaknya kalian berdagang di market spot gitu, teman. Di sini sudah ada kok ya, ini yang mau ngebeli, order booknya udah ada tuh, kalian bisa lihat ya. Dan saat ini mengalami koreksi tipis ya, teman. Jadi pastikan sebelum snapshot kalian harus punya saldo awal ya. Misalkan kalian tadinya punya 10 SCR, ya kalian harus ada 10 SCR ya. Kalau profitnya sih kalian bisa tarik aja. Ya, kan profitnya kalian jual berbentuk USDT kan. Ya, kalian bisa tarik aja. Tapi kalau untuk tokennya, kalian pastikan sebelum snapshot ada 10 SCR. Intinya seperti itulah, teman. Oke. Oke, jadi itu tadi, teman ya, bagaimana cara untuk mengikuti pre-market di Get.io ya, dengan kita melakukan Premin, teman. Nah, dan di sini, teman ya, Get.io juga menawarkan pre-market OTC gitu, teman. Oke, jadi pre-market OTC ini apa, Bang? Jadi pre-market OTC ini adalah perdagangan prapasar ya, yaitu layanan perdagangan over the counter atau OTC khusus yang memungkinkan investor itu bisa membeli dan menjual token baru dengan harga dan jumlah yang diharapkan sebelum token secara resmi terdaftar ya. Cuma bedanya kalau pre-market tadi kita bisa melakukan Premin atau men-staking stablecoin dan mencetak token tersebut dan bisa memperdagangkan serta bisa mendapat keuntungan. Tapi kalau pre-market OTC ini kita itu lebih mengorder token tersebut untuk membeli ya, temen ya. Dengan penengahnya itu Get.io. Ini seperti itu. Ya, contoh di sini kita akan ke SCR ya, karena kita lagi ngebahas SCR ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, SCR scroll ya.
Ini untuk harga terakhirnya 1,6 dan ini masih berlangsung statusnya, teman. Oke, ya. Nah, kalian bisa cek informasinya di sini nih, ya, scroll.io ini. Ya, dengan supply maksimum 1 miliar, 1B. Nah, ini adalah tampilan ya market dari pre-market OTC ini, teman. Oke. Nah, di sini teman ya, untuk kita membeli, kita itu ngebuat pesanan ya, karena ini sistemnya kayak sistem order gitu, teman. Kita ngebuat pesanan dulu ya. Cara ngebuat pesanan bagaimana, Bang? Kita klik buat pesanan ini. Nah, di sini terserah kalian mau beli atau jual. Yang pasti kalian pertama untuk ngebeli dong ya. Nah, di sini untuk menentukan harga kalian bisa cek di sini ya harganya. Nah, ini harga terakhir ya. 1,60. Kalian bisa cek di orderan sini, ini yang beli, ini orang-orang yang lagi ngorder beli, teman ya. Order beli. Dan kalau kalian klik dijual di sini, ini orang-orang yang mau ngejual ya, mau ngejual. Nah, terserah kalian mau beli di harga berapa. Misalkan di sini kita buat pesanan aja dan kita misalkan beli di 1,6 ya. 1,6 ya. Yang kita beli berapa nih SCR-nya? Misalkan kita mau beli 10 SCR misalkan. Di sini tertera ya jumlah pesanan sekian, biaya sekian ya. Total jumlah pembayarannya itu sekian ya. Dan di sini teman kalian bisa scroll dan kita klik di sini saya telah membaca dan menyetujui dan kalian langsung klik beli ya. Jadi caranya seperti itu ya untuk membeli. Begitupun kalian ingin melakukan jual juga caranya juga sama. Kalian harga dia mau jual harga berapa, jumlahnya berapa yang kalian jual, kalian klik setujui dan klik jual. Ya. Nanti order beli dan jual ya. Kalian bisa cek di sini, beli di sini, jual di sini. Atau kalian bisa klik riwayat pesanan di sini ya untuk melihat riwayat pesanan kalian apakah sudah mendapat pembeli atau mendapat penjual. Dan di sini nggak bisa ya kita tradingkan kayak kita layaknya trading di pre-market tadi, nggak bisa ya, karena kita di sini sistemnya sistem dengan cara order ya teman, karena ini pre-market OTC ya. Tapi kalau pre-market dengan kita melakukan premium, kita itu bisa berdagang layaknya di market spot ya, dengan kita real bisa mendapatkan keuntungan teman. Nanti untuk linknya ya gue sediain semua di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja teman ya. Oke teman, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ya untuk info review sedikit mengenai scroll dan bagaimana cara memiliki scroll sebelum dia terlisting di centralized exchange ya. Caranya tadi udah gue jelasin panjang lebar ya teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan seperti biasa sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu bahwa investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian ya. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini hanya memberikan informasi yang ada di tahun untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.